Ini jujur nih ya, kaget nih Pak Kiki waktu lihat di Instagramnya ini ya, SMA Angela bikin produk Scooby-Doo. Apaan nih Scooby-Doo? Dibuka app aksesi penanam pohon. Dan yang membuat menarik ya itu tadi ada penanaman pohon, terus bikin minuman. Wah asik nih kayaknya nih. Tanya ke Pak Dika, kalian kenal Pak Dika? Laporan SMA. Oh, tahu Pak. Nah, Pak Dika SMA keren ada jual minuman itu apaan? Oh iya itu anak-anak gini. Wah keren. Kayaknya bisa ngobrol nih. Cuma kan belum coba produknya. Mau minta nggak enak kan. Kebetulan keluarlah produk yang judulnya. Tadinya mikir ini bir kocok ini kayaknya seperti bir peletok. Kalian pernah tahu bir peletok nggak ya? Iya, mirip begitulah Pak. Bir peletok. Terus tapi yang sayangnya pasti nggak apa-apa lah, cobain. Iya Pak, itu Tapi kan, kita itu ambil rasa bir kocok karena ini sih Pak, seasonal flavor. Kita tuh lagi ada, kita tuh selalu ngadain yang namanya seasonal flavor tiap minggu. Kenapa ambilnya kita bir kocok? Karena seasonal, kebetulan seasonal untuk kali ini seasonalnya itu kita ambil dari Jawa Barat, dari Sunda Pak. Dan bir kocok ini salah satu minuman khas dari Bogor ya. nah ini Bogor. sebelum kita ke bir kocok ini saya Pak Kiki mau nanya dulu, GCOE ini apa sih? Nah, GCOE ini adalah program yang diusung oleh Paus Franciscus, Pak. GCOE ini adalah kesingkatan dari Global Compact on Education. Tujuannya itu sih, Pak, memberikan edukasi kepada ke kalangan-kalangan tertentu yang ini sih, Pak, terdampak dari pandemi. Itu sebenarnya visi terbesarnya. SMA Santa Angela mengikuti salah satu program usulan internasional yaitu Konferensi Global Compact on Education, namanya itu. Yang itu diikutin oleh saya dan Sasa ya. Itu awalnya ya ada diseleksi, akhirnya kami terpilih, akhirnya kami ikut konferensi itu. Di konferensi itu kami dituntut untuk membuat sebuah program yang berfokus kepada masalah pendidikan dan juga masalah lingkungan. Keren nih. Jadi ini dari Paus Franciscus, terus waktu itu Ursulin, berarti kalian berdua waktu itu ikut rapat sama Ursulin Internasional? Iya, kita ikut rapat sama Ursulin Internasional. Setiap bulannya sampai sekarang pun kita masih rapat tiap bulannya sama Ursulin Internasional untuk memberikan progres kita sudah sampai mana, program kita sudah sampai mana gitu sih. Berarti konferensinya itu atau rapatnya kalian itu pakai bahasa Inggris dong? Iya, pakai bahasa Inggris. Sasa jago banget tuh bahasa Inggris. Oh, Ansel jelas. kalau ngomong juga, jadi kita kalau ngomong sama mereka juga harus pakai bahasa Inggris ya? Tentu, saya harus pakai bahasa Inggris. Keren. Dari dapat kenalan dari mana aja tuh? Maksudnya? Negara luar kenalan. Indonesia dapat kenalan nggak? Dapat sih kita beberapa, ada yang di grow, ada yang kita tuh jadi kan ada sebetulnya di awal itu kita sekitar tanggal 15 Oktober itu ada yang namanya meet secara global ya Pak, waktu itu meet secara global, berbagai sekolah usulan dari seluruh dunia meet di situ. Akhirnya dari rapat global itu dibagilah per kelompok lah Pak, per kelompok dari berbagai negara yang berbeda-beda. Ada sih kita beberapa kenalan, ada yang dari Jepang, ada yang dari Australia, ada yang dari Malang juga ada, itu sih Pak. Orang Jepang bisa bahasa Inggris ya? Bisa dong Pak. Oh, karena kalau zaman dulu katanya orang Jepang nggak mau belajar bahasa Inggris, katanya ternyata dipatahkan sekarang melalui Tuntutan belajar mereka itu tinggi Pak. jaringan Ursulin. Ini ada Tio nih, Tio kebetulan adanya masih di SMP. Tio ngurusin apa nih di GCOE? GCOE atau GECO atau dibacanya atau gimana nih? GCOE aja Pak. GCOE sebagai apa nih Tio nih? Jadi sebenarnya pada mulanya tuh saya kan diminta Hansel Pak sebenarnya. Sebelum diminta Hansel, saya juga ikut seleksi. Tapi kebetulan saya nggak diterima. Hansel yang diterima, saya yang diterima, saya enggak. Tapi habis itu Hansel tuh kapan itu ngajak saya Pak. Tiba-tiba ngundang saya ke call kan. Saya disuruh kasih ide kira-kira program apa nih tentang lingkungan gitu. Saya juga nggak tahu tuh. Mungkin nanti Hansel yang jelasin kenapa dia nanya ke saya awalnya. Nah, dari situ saya usulin. Pertama, ada penanaman pohon itu untuk mereduksi emisi atau gas rumah kaca yang ada
udara kita gitu. Yang kedua, saya ngusulin pengomposan untuk mereduksi emisi gas metana dari sampah-sampah yang ada di misalnya kayak tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sementara. Nah, dari situ akhirnya saya masuk ke divisi yang pengomposan. Mestinya pengomposan ini berjalan, Pak, kalau seandainya kita PTM. Ya, karena sebenarnya kan pengennya tuh ngumpulin sampah dari murid-murid, termasuk ngebuka, misalnya kalau ada murid yang mau ikut ngebuat pengomposan gitu, menyumbangkan sampahnya untuk dikompos, itu kita bisa. Tapi kan nggak PTM sekarang ini, jadi nggak bisa berjalan programnya, gitu sih. Paling kalau saya. Jadi kalau Tio bagian yang pengomposan ya? Iya. Semestinya, Pak. Biasanya kulit-kulit buah ya itu ya, kulit-kulit buah yang dikumpulin gitu? Ya, kulit-kulit buah, Sebenarnya biasa dedaunan, yang sesama organik tanam. sih, Yang tentunya sampah-sampah organik lah, Pak. Sampah-sampah dihasilkan dari makhluk hidup. Di GCW ini kita sebetulnya ada 3 program sih, Pak, yang sekarang ini berjalan. Pertama itu bank kompos tadi yang Tio canangkan. Lalu setelah itu ada program utama kita sebetulnya dari yang sebetulnya ini adalah visi besar kita gitu ya selama untuk WCW tahun ini, yaitu adalah program APP atau aksi penanaman pohon ya, yang logonya bisa Bapak lihat itu di botol kombucha tuh ya, Pak. Ada kan logonya, nah itulah. Nah, sama ada satu lagi produk kita itu, bikin produk, yaitu produknya itu yang sedang Bapak minum. Nah, ini yang produk ini bisa dijelaskan nih oleh ketua divisinya, yaitu Kezia, silakan. Kezia, kita baru ketemu ya Kezia ya? Iya, karena saya satu angkatan di atas Hansol. Oh, kelas 11 ya? Oh iya. Iya. Jadi di sini ada 3 anak kelas 11, ada Efran, ada Gelis. Saya kenal sama mereka berdua dari zaman masih SMP, kelas 7. SMP-nya di mana? Oh, saya di Semanja. Oh, berarti Pak Kiki belum masuk. Senior Pak Kiki berarti. Enggak. Iya, gimana Kis? Ini gimana nih? Tadi maaf pertanyaannya belum jelas sekali lagi. Kezia di bagian divisi apa nih? Ketua divisi? Dulu saya sempat di APP, tapi saya dipindahin sekarang ke megang Skobidu. Oh, Skobidu ini ya? Iya. Wah, asik. Terus, ya, jadi yang bikin ini Kezia? Iya, aku yang bikin. Dan kebetulan Skobinya juga ada di rumah aku. Dari mulai ngeracik? Dari mulai ngeracik sampai packing. Oh, sampai packing. Dan yang kontrol juga aku. Berarti ini tulisannya Kezia ya? Ini ya? Ya, iya itu tulisan aku. Tuh. Bagus Kes tulisannya. Dibantu. Terima kasih Pak. Tapi saya tetap dibantu sama teman-teman yang lain karena saya juga nggak sanggup kalau sendiri. Jadi saya benar-benar berterima kasih sama kehadiran teman-teman. Mereka benar-benar bantu aku banget dari desain sampai packing juga. Setiap minggu tuh aku pasti ketemu Sasa, ya kalau nggak Sasa Efran, kalau nggak Sasa kalau nggak Efran Dedis, itu udah pasti. Dalam seminggu tuh pasti berapa kali, ya entah chat, entah meeting, itu udah pasti. Jadi kalau si bir kocok ini kemarin dibikin di rumah Kezia dong? Iya. Di rumah Kezia. Jadi Sasa sama Efran ke rumah Kezia gitu untuk bikin produknya? Iya, seminggu sekali. Tentunya dengan prokes, Pak. Seminggu sekali ya? Oke. Jaga jarak. Mungkin ininya pakai tongkat kali nyerah-nyerahin ini ya? Enggak gitu juga kali. Gitu Kezia. Kalau ini yang sebelah Kezia ada nama Marcella, ini siapa nih? Marcella Gladys ya? Iya Pak. Iya, kalau Gladys bagian apa nih? Nah kalau saya di bagian Kezia juga, tapi saya baru masuk dalam program ini Pak. Oh, sejak kapan tuh? Dari bulan lalu baru. Oh, dari bulan lalu. Nah ini kalau Jordan, halo Jordan kelas 10 ya? Iya Pak. Jordan di divisi mana Jordan? Saya satu divisi sama Tio Pak di bagian bank kompos. Oh, bank kompos. Jadi kalau misalkan kondisi masih PTM kayak gini kan kalian terkendala tuh bank kompos. Kerjaan sama Tio ngapain nih berdua? Ya. Saya jujur aja Pak, saya belakangan ini nggak ngerjain apa-apa. Waktu itu saya ngerjain motret buat yang Skobidu, habis itu udah.
Tapi itu kan membantu sekali kan hasil potret Iya, untuk membantu. promosi. Betul sih, Pak. Kita sebetulnya ini sih, Pak, kalau sebetulnya kita biasanya kalau karena memang ini sih, Pak, karena memang sedang pandemi juga biasanya kalau di lapangan itu, kita kerja di lapangan itu ya kita ini sih, Pak, saya biasanya alokasikan tenaga ya seperlunya aja sih, Pak. Kalau yang memang tidak perlu ya tidak saya alokasikan karena ya pertama merepotkan yang lain, terus juga melelahkan juga yang lain gitu. Dan juga yang jelas itu juga membuat kerumunan lebih banyak orang. Jadi biasanya saya ini, Pak, kalau kondisikan lah, Pak, selama pandemi ini, Pak. Gitu. Jadi ini sebetulnya Scooby-Doo atau kombucha? Kombucha itu adalah nama itu, Pak, nama tehnya itu, nama teh yang gitu ya, nama teh yang Bapak minum itu Minumannya, namanya. Pak. Nama Oh, nama minumannya. minumannya. Kalau Kombucha. Scooby-Doo itu mereknya. Oh, Brand. Scooby-Doo itu adalah brand-nya, Pak. Oh, Brand brandnya. produknya. Mantap. Siapa nih yang punya ide Scooby-Doo? Kenapa Scooby-Doo? Yang Kezia, kenapa Scooby-Doo? Iya sih, sebenarnya jadi kayak pas itu tuh, ini aku ceritain dari awal aja ya. Jadi awal mula kenapa aku bisa kepikiran, kayaknya bikin kombucha oke juga nih. Karena kayak aku melihat bahwa di era pandemi COVID-19 ini, itu mulai banyak sekali orang yang karena kita kebetulan di rumah kan, orang kebanyakan di rumah, jadi sekarang tuh banyak banget orang-orang yang ternak kombucha, Pak. Nah, dan kebetulan kombucha juga marketnya juga lagi oke banget. Sekarang mulai banyak banget brand-brand kombucha di supermarket, kayak pas itu aku ada lihat di supermarket, di online juga ada. Nah, terus kenapa bisa sampai aku kepikiran, oh ya udahlah, aku pikir kayaknya ini it's a great opportunity gitu loh. Gimana kalau misalnya GCOE kita bangun yang namanya kita bikin kombucha juga, nanti kita sama-sama kita bikin brandnya apa kira-kira, kita kembangin sama-sama. Akhirnya aku ngobrol bareng sama Sasa, aku bilang, Sa, kita nugas yuk, kita mikir nih kira-kira desainnya mau gimana, namanya apa. Aku duduk sama Sasa, kita sempat terlintas beberapa nama. Terus Sasa tiba-tiba nyentuh, oh gimana kalau Scooby-Doo aja. Terus aku juga mikir, Scooby-Doo, bener juga sih, kayaknya kan kombucha tuh ada yang namanya inangnya itu namanya Scooby, Pak. Scooby itu singkatan. Scooby itu singkatan dari symbiotic of bacteria yeast. Nah, akhirnya ya udahlah, aku pikir bagus juga kayaknya namanya Scooby-Doo, unik gitu loh. Jadi akhirnya udah sampai sekarang namanya Scooby-Doo dan ya inilah Scooby-Doo. Dengan moto kita, one kombucha, one tree. Jujur kombucha itu baru kenal pertama kali ya dari kalian. Itu asalnya dari mana sih si kombucha ini? Saya sih pernah baca ya, Pak. Itu tuh dari daerah-daerah masih di Asia gitu, Pak. Jadi masih di Asia gitu. Saya pertama kali tahu tuh kalau Bapak tahu EcoCamp mungkin di Dago Pakar. Nah itu mereka pernah buat itu. Jadi kebetulan pas saya kesana saya pernah nyobain. Ini cerita pribadi saya gitu, Pak. Oh, cuma lagi ngetren aja ya pas di masa pandemi ini ya? Ya, Pak. Betul, lagi ngetren si memang kombucha ngetren. ini. Nah Ya, ini betul. penasaran nih, di dalam tuh ada seperti pas lihat ini apa ya di dalam? Ini inangnya gitu yang di dalam itu yang ada seperti menggumpal gitu? Atau apa tuh? Oh, oke. Itu namanya yeast blob. Apa? Itu kue kumpulan ragi. Oh, itulah yang untuk buat bakterinya itu ya? Nah, sebenarnya gini Pak, kalau kumpulan ragi itu, kalau misalnya kayak raunnya, maksudnya yang benar-benar original kombuchanya, itu pasti akan banyak yang namanya raginya, yeast block biasanya kita ngomongnya. Nah, kalau kita bisa banget bikin inangnya tuh dari teh itu, dari teh kombucha itu, benar-benar dari teh doang. Jadi cuma dengan cara kita beli teh hitam, terus sama gula. Karena Scooby itu suka banget sama yang namanya teh manis. Scooby itu suka banget sama yang namanya teh manis. Nah, kalau kita tuang yang namanya si kombucha tea yang originalnya itu, dalam jangka waktu setahu aku 30 hari, itu akan jadi inangnya gitu, inang Scooby-nya.
Nah, tapi rasionya harus benar antara si teh manisnya sama kita ngomongnya air starter. Air starter tuh air kombucha originalnya itu harus seimbang, Pak. Karena kalau tidak seimbang itu akan ada yang namanya mold. Mold tuh jamur. Inangnya tuh jadi ada kayak jamurnya gitu. Dan ini kita cerita aja sih. Pas itu tuh pernah banget. Scooby-Doo itu di awal-awal tuh kita pernah kena yang namanya mold gitu. Kena yang namanya mold, kita benar-benar kayak Sasa di situ aku ngeliat Sasa udah kayak aduh gitu. Sasa lemes banget karena kita udah bikin 3 liter. Tapi ya namanya juga belajar lah karena itu benar-benar masih di awal banget. Kita bikin 3 liter, tapi rasio atau perbandingan antara air starter kombuchanya sama teh manisnya itu gak benar, gak seimbang. Jadi tehnya itu lebih banyak dari air starternya. Nah, seminggu kemudian saya cek, beneran ada mold, ada jamur ya. Terus Sasa begitu ngeliat, aku tuh lewat, sebenarnya Sasa belum datang pas itu. Aku yang duluan datang ke lab. Aku lewat telepon, aku ngomong, Sa, ini kayaknya Scooby kita ada moldnya, ada jamurnya. Hah, ya benar. Terus habis itu Sasa datang, saya buka. Begitu saya pegang, saya cuci tangan dulu, pasti cuci tangan dulu. Saya cuci tangan, saya pegang, oh ini benar, ini mold, ini bukan kayak kadang tuh Scooby tuh suka ada kayak gelembung gitu kalau masih tipis. Tapi begitu aku pegang, oke, ini mold karena ini teksturnya saja udah beda. Aromanya gimana? Aromanya beda juga ya? Aromanya kalau dari saya sendiri sih, saya nggak ya sama aja sih kayak kombucha biasa, tapi begitu saya pegang teksturnya berbeda. Mold itu bentuknya mirip sama ini atau warnanya beda atau gimana tuh bentuknya dia? Mold tuh tergantung, mold tuh banyak jenisnya sih. Kalau ada yang kayak muncul bintik-bintik putih, terus macam-macam Pak. 3 liter rugi 100 ribuan mungkin itu ya? Lebih sih Pak. Lebih. Bisa jadi. Satu gini berapa mili sih? 250 ya? 250. 250 mili. Ya oke. Itu. Terus yang menarik lagi, hasil keuntungan ini kalian gunakan untuk APP, aksi penanaman pohon ya? Benar ya? Pak. Iya. Nah, pohon apa nih yang kalian tanam? Kita tuh sebetulnya udah ada banyak list pohon sih Pak, tapi itu kita simpan buat nanti. Yang sebenarnya yang paling utama sebetulnya kita bakal tanam sekarang itu adalah pertama pohon vetiver dan pohon termesi besi. Kenapa kita pilih 2 pohon ini? Karena vetiver itu adalah bisa dibilang pohon yang sangat bagus ya Pak untuk mencegah tanah longsor dan bagus sekali untuk ditanam di daerah Bandung karena kita masih daerah Bandung. Termesi kita gunakan karena memang pohon-pohon semacam termesi inilah yang sebenarnya kita butuhkan, yaitu untuk carbon absorption. Absorption. Itu apa tuh Absorption fungsinya? itu penyerapan karbon Pak. Jadi ya, karbon itu kan itu adalah emisi yang sebenarnya bisa dibilang sekarang ini bisa dibilang banyak dikeluarkan oleh kehidupan manusia sehari-hari lah Pak. Dari mulai mobil, dari mulai juga asap pabrik, kebakaran dan lain sebagainya. Itu kan asalnya itu kan aktivitas manusia itu kan semuanya mengeluarkan karbon Pak. Dan karbon ini sebenarnya merusak atmosfer kita Pak dan menimbulkan yang namanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini bisa menaikkan suhu kita dan suhu bumi kita dan semakin lama akan membuat planet kita jadi tidak layak huni Pak, seperti layaknya planet Venus sebetulnya Pak. Iya, benar ya. Kalau term besi itu termasuk untuk mengikat air sama tanah nggak ya? Bisa sih Pak, tapi memang tidak sebagus vetiver dan term besi itu kurang cocok ditanam di lereng pegunungan karena memang ya bentuk pohonnya yang besar dan bisa runtuh kapan saja Pak. Nah, jadi si pohon ini rencana mau ditanam di mana nih? Kita sudah persiapkan beberapa lahan Pak, ada di lahan saya juga, lalu setelah itu ada beberapa lahan lain juga yang sedang kami pertimbangkan untuk ditanami, tapi lahan sih sebetulnya sudah siap sih Pak, tinggal kita penanaman aja sebetulnya Pak. Berapa luas lahan yang mau ditanam ini?
Overall kita baru available yang sudah benar-benar kita lakukan studi kelayakan sudah ada sekitar 3.000 meter, Pak. 3.000 3.000 meter. meter ya. Iya, Pak. Wow. Di daerah Di daerah Dago, Pak. Dago ya, mantap. Nah, nanti kan si pohon ini kalau ditanam dia butuh pemeliharaan kan? Ya, kebetulan di situ itu karena kebetulan lahan yang sudah available-nya adalah lahan milik saya dan kebetulan di situ ada orang yang jaga juga ya, Pak. Ya, bisa, Pak, itu. Pemeliharaan itu bisa Jadi terpenuhi, Pak. oke. Di Dago ya. Mantep nih. Apalagi nanti kalau udah pohonnya tumbuh bikin kafe Scooby-Doo. Wih. Wah, Ada tuh di alhamdulillah, Pak. di Kolonel Masturi. Aduh, nama tempat ngopi, lupa nama tempat. Armor, Pak. Bukan Armor deh kayaknya. Jadi dia dari papan-papan gitu, pohon-pohon banyak. Jadi pohonnya nggak ditebangin. Si bangunannya itu mengikuti si pohon-pohon itu pakai kayu tapi gitu. Wah, keren banget ini konsepnya. Dia nggak ngerusak lahan gitu. Cuma ya gitu kalau hujan ya ada cipratan-cipratan lah jadinya. Namanya bersatu dengan alam. Jadi misi kalian apakah hanya untuk penanaman pohon atau Misi kita juga sebetulnya ini sih, Pak. Pada saat PTM kemarin tuh kita juga ada kalau di SMP itu dulu ada yang namanya Power of Compassion, Pak. Tahu kan, Bapak? Power of Power of Compassion? Belum tahu. Jadi setiap hari Jumat itu akan dibagikan yang namanya sejenis amplop atau kotak gitu, Pak. Di mana situ anak-anak bebas untuk menyumbangkan uang jajan mereka untuk ini, Pak, untuk dibagikan kepada rakyat-rakyat yang tidak mampu atau sebagainya lah, Pak. Nah, kalau kita melakukan hal yang sama juga waktu PTM masih ada waktu itu, Pak, berupa ini, Pak, keranjang juga dibagikan ke setiap kelas setiap hari Jumat. Pada saat itu sudah terkumpul cukup banyak dana juga dari situ, tapi ya kembali lagi harus ini sih, Pak, harus kekat juga gara-gara pandemi ya, Pak, gara-gara pandemi yang semakin meluas. Itu sebetulnya kita selain visi kita sebetulnya selain penanaman tadi sebetulnya ke education-nya, Pak. Sesuai nama program besarnya itu Global Compact and Education. Kita di situ mencoba menanamkan edukasi berupa kepedulian terhadap lingkungan, Pak. Dari situlah, Pak, perlahan-lahan kita coba memupuk kepedulian dari teman-teman kita tentang betapa urgent-nya dan pentingnya masalah lingkungan ini untuk kita bersama tanggulangi, Pak. Sangat penting. Iya, sangat penting, Pak. Karena banyak orang-orang tua tuh udah khawatir sebetulnya ngelihat ya anak sekarang hebat sih, canggih. Tapi nanti 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi siapa yang melihara hutan di Indonesia kalau semuanya canggih gitu. Oke lah, kalau kita aja kalau misalkan kalian teman-teman kalian mungkin nggak seberapa ya yang mikirin alamnya. Nggak mungkin jumlahnya nggak seberapa. Yang taunya cuma kalau ditanya Mobile Legends ya oke lah, tahu pasti kan banyak. Terus pakai cita-cita tuh kayaknya sekarang pengen punya mobil sport, pengen punya motor sport. Kayaknya jarang kayak zaman dulu pengen punya lahan untuk melestarikan atau pengen punya lahan sekian. Kan gawat juga kalau misalkan nanti kita nggak ada yang mau jadi petani lagi, nggak ada yang mau jadi peternak lagi, cilaka juga nih. Iya, Ntar Pak, makan betul. apa, Pak, di masa depan, Pak? Iya, Iya, makanya. nggak ada yang mau bercocok tanam, nggak ada yang mau namanya bertani, nggak ada yang lagi mau namanya melestarikan lingkungan ya, Pak. Ya apa nasib peradaban kita di masa depan ya, Pak. Makanya senang banget begitu melihat ada anak-anak muda yang masih selain kita pikir hal-hal yang canggih itu masih memikirkan gimana ekosistem kita nih. Iya, Pak, betul. Ini kalian semuanya anak-anak MIP jurusannya MIP, Pak? Atau Oh, di sini kita semua IPA kecuali Jordan, Pak. Jordan adalah IPS, anak IPS. Oh ya, oke. Berarti bisa dipakai sebagai akuntansi juga nih. Akuntan. Jordan harusnya bergerak akuntan juga, ngitung gitu. Kerugian kemarin yang disebabkan oleh Sasa dan kawan-kawan itu itu harus balik tuh. Sasa nih gimana, Sa? Oh, udah jalan berapa lama sih ini pengalamannya nih sama teman-teman di GCOE gini, pengalamannya gimana nih? Meet pertama sama yang dari Global Compact itu 15 Oktober, kalau nggak salah. Ya, betul 15 Oktober. Oke, terus bikin programnya, pokoknya survei lahan Desember. Terus Scooby-Doo baru
muncul Februari ini. Januari dan kita jalan Februari, muncul ide awal tuh Januari, kita godok idenya Januari, muncul Februari. Gimana pengalaman selama beberapa bulan itu? Oh, iya seru kok. Terus lumayan sibuk, tapi nggak apa-apa. Serunya seru dapat pengalaman baru atau seru karena keuntungan, melihat peluang keuntungan atau gimana tuh, Sa? Seru dapat pengalaman baru. Ini kan pengalaman baru. Dulunya SMP saya juga nggak pernah berorganisasi yang gimana. Ini nggak organisasi juga sih, kelompok. Ya, cuman dapat pengalaman baru. Habis itu jadi sibuk. Saya suka kalau sibuk. Kalau enggak malah aneh. Sip deh. Fran nih, gimana Fran? Melihat perkembangan Scooby-Doo selama beberapa bulan ini, apakah meningkat? Kelihatannya bakal stagnan atau gimana nih menurut Efran? Yo, kalau saya jelas optimis, Pak. Kita setiap bikin baru di satu batch langsung habis, Pak. Langsung, Pak. Kayak Bir Kocok ini yang Bapak coba, itu begitu kita umumkan, kita buka Google Form-nya langsung habis, Pak. Kalau pengen dengar suaranya Gladys nih. Gladys, udah coba belum Gladys Bir Kocok? Kebetulan saya batch ini saya beli, Pak. Oh beli? Udah nyoba? Udah nyoba. Jujur menurut Gladys gimana? Berbeda dengan teh yang lain, cuman lumayan sih enak, Pak. Berbeda dengan teh yang lain, emang teh apa yang pernah Gladys coba selain kayak teh seduh, teh hitam, teh hijau gitu. Kalau ini kan ada si kombuchanya itu, ada yeastnya kan. Ada asamnya ya? Ada ya sedikit rasa kayak arak gitu. Oh, iya ada sedikit rasa kayak arak dan ada perasaan hangat walaupun dia tadi pas diterima tuh dingin gitu ya. Nah ini boleh juga nih. Yang dapetin ingredients ini siapa sih yang bisa dapetin campuran-campuran ini? Siapa nih otaknya nih? Kezia sama Sasa, Pak. Kezia sama Sasa ya. Oke. Cuma ini belum ada ini aja ya, belum. Kalau biasanya kan kalau kita produksi minuman ada izin yang harus diurus kayak PIRT, BPOM, iya. Iya, kita belum ada memang izin itu saja sih, Pak. Karena toh kapasitasnya juga masih kecil kan? Iya, masih kecil sih, Pak. Baru awal mulai kok, Pak. Baru permulaan ini, Pak. Siapa tahu suatu saat ternyata yang pesan satu kali batch minta 500.000 gitu kan? 500.000 botol. Amin, Pak, kalau kayak gitu. Itu harus ada izinnya. Masalahnya harus ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya kalian bisa ditewak gitu. Iya, izin Badan POM, sertifikasi halal dan sebagainya ya, Pak. Iya, Pak. Kalau Jordan sendiri udah pernah coba minuman-minuman yang diproduksi oleh Scooby-Doo ini? Udah pernah coba Jordan? Pendapatnya? Jujur ya. Saya sendiri belum sih, Pak. Waduh, dikasih atuh. Ya. Harusnya kalian kalau rapat dikasih ini apa? Ya satu sloki gitu ya buat ini supaya tahu ininya apa rasanya. Masa orang tadi, Pak. Testimoni gitu ya. Sekali, Pak. Laku sekali sampai bikin habis begitu, Pak. Ini harapannya gimana nih untuk buat terakhir? Harapan dari si Scooby-Doo atau APP ini puncaknya tuh yang diharapkan seperti apa tuh? Ketuanya deh, Hansel ya. Oh iya. Goalnya. Harapan saya sebenarnya visi besarnya itu yang jelas ya Pak, bisa ini sih Pak, bisa dari program kita yang sebetulnya kita buat ini tuh sebetulnya harapan besar kita tuh sebetulnya bisa ini sih Pak, membangkitkan rasa ini Pak, rasa kepedulian dari teman-teman saya semua, anak muda kita semua tentang betapa pentingnya isu lingkungan dan permasalahan lingkungan ini Pak untuk kita tanggulangi bersama. Itu sih sebenarnya visi besar kita. Dan harapannya semakin banyak orang yang peduli, semakin banyak orang-orang yang ingin berkontribusi untuk menjaga bumi kita ini dari bahaya yang akan mendatang di masa depan nanti. Itu sih Pak visi besar kita Pak, dan harapan kita semua Pak di sini. Asik, mudah-mudahan nanti teman-teman pada terstimulus, mudah-mudahan ini sukses. Jadi orang-orang terstimulus untuk bikin produk apa gitu ya. Ini kan kebanyakan masih didominasi anak IPA, anak IPS nanti bikin produk apa gitu. Atau anak IPS ajakin dong Jordan buat jadi marketingnya. Suruh pasarin, anak IPS kan harus bisa marketing tuh.
Ya Pak, nanti Minimal dicoba. minimal promosiin di IG masing-masing, bikin dong kontennya apa gitu yang seru untuk mempromosikan Scooby-Doo. Satu batch ini bisa laku berapa botol? Ya, kalau untuk sekarang kita emang belum produksi terlalu banyak sih Pak, baru mungkin sekitar 10 sampai 20 botol sih Pak. Karena memang tenaga produksi yang masih sedikit, Ya. tenaga produksi juga yang belum banyak, tapi harapannya ke depannya bisa terus berkembang terus Pak. Ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang pengen gabung untuk memproduksi ini, gimana Silahkan caranya? Pak, silahkan Pak, tinggal Gimana? DM saja ke akun Instagram Global Compact Santa Angela ya Pak. Namanya @kcws Stangela, atau bisa saja DM atau mengkontak salah satu dari kami, nanti akan kami pertimbangkan untuk bergabung Pak. Wih, asik. Berarti ada peluang ya kalau mau gabung. Iya, Siapa Pak. tahu nanti ini berkembang terus, kita kan nggak tahu ya. Siapa tahu berkembang terus dan ternyata suka. Kalau yang lain itu, ini kan Pak Kiki baru nyoba yang bir kocok. Kalau yang jenis lain memang rasa rempahnya sekuat ini juga? Sejauh ini Ada sebetulnya strawberry, Pak. Iya, Kenapa? sejauh ini sebenarnya bir kocok ini adalah rasa rempah pertama kita sih Pak, yang benar-benar rempah-rempah. Sebelumnya paling kita pakai rasa buah, kayak rasa kiwi, rasa strawberry, gitu Pak. Rasa Berarti ini nanas. yang pertama kali pakai ini ya, jahe Iya, merah dan season cinnamon. pertama Pak, seasonal pertama Pak Wow, ini Pak. beruntung. Ya, Iya Pak. ini karena bakal ditayangkan di IG-nya Angela Sidestream buat yang mau coba ya. Bir buatan kakak-kakak kelas SMA nih. Anak SMP boleh beli kan? Boleh dong Pak, siapapun boleh Pak ini. Harganya 20.000 sebotol, ongkos kirim ditanggung sendiri ya. Misalkan nggak mau kena ongkos kirim, diambil boleh nggak sih? Boleh sih Pak, kalau sudah PTM sih Pak. Nggak diambil ke rumahnya Kezia. Oh boleh Pak, boleh. Karena sekarang kan produksinya masih di sana kan, diambil ke sana boleh Iya, Kezia. boleh Pak, kalau kuat sih Pak ya, kalau kuat itu nyampe. Boleh. Serius boleh. Boleh, serius. Daerah Pak. mana? Waduh, ini kalau tayang di ini Bisa ini ya, bisa nanti rame ya rumah Kezia ya. Ya udah, nanti berarti di Japri aja yang mau ngambil sendiri ya. Cuma tadi ongkos kirimnya sih yang Pak Kiki 16.000 kayaknya lumayan tuh, kayaknya 5 km ada dari sini ya. 16.000. 5 km di Tebak Kopo. Kopo bukan? Pengirimannya dari Iya, Jakarta, Pak. Hah, dari Jakarta? Kirimnya tapi dari rumah saya tadi, Pak. Rumahnya Evan. Jakarta, Jalan Jakarta. Jalan Jakarta. Jalan Jakarta. Oh iya, boleh nanti ke rumah Efran juga nggak apa-apa. Oke, jadi bisa diambil ya. Lumayan 16.000, 2 liter bensin, Fran. Kalau buat mungkin gini, kalau misalnya buat teman-teman yang rumahnya mungkin di daerah Kopo, mungkin bisa ambilnya Sabtu pagi. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman yang rumahnya daerah kota nih, daerahnya Efran kayak mungkin di rumahnya di Riau dan segala macam, nanti boleh ambilnya di Efran, tapi itu di Sabtu siang. Ya tinggal Japri kan? Tinggal Japri aja. Bisa nggak sih diambil daripada kayak kemarin kan mau dikirim ke rumah Pak Kiki, ternyata di ujung dunia kan 40.000. Buset Pak, jauh banget itu tadi kemarin tuh kita kaget. Iya. Buset, ini 2 kali harga minumannya loh Pak. Mending diambil kan? Gitu. Iya. Oke deh kalau gitu, makasih buat waktunya. Sukses ya buat minumannya. Kalau Pak Kiki sih sangat benar-benar kaget waktu lihat, kaget dan kagum ya. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh sama teman-teman lain. Kalian masih SMA sudah bisa memproduksi sesuatu dan ini yang dibutuhkan oleh generasi kalian ke depan gitu. Kita tuh bisa bikin sesuatu, jangan jadi konsumsi, jangan cuma beli doang gitu. Kita harus bisa menghasilkan sesuatu. Jadilah produsen Pak, jangan cuma jadi konsumen Pak. Iya. Sayang kan orang yang kaya, emang kita nggak mau kaya? Belajar dari sini lah. Walaupun mungkin sekarang belum bisa ngerasain duitnya, tapi ini belajar dari sini. Gitu. Terima kasih Hansel, terima kasih Sasa, Efran, Tio, Kezia, Jordan, dan Gladys. Kita ketemu lagi lain waktu. Siapa tahu ada rasa baru yang menarik tuh. Jangan kapok ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. End meeting ya.